Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Apa kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri Irina Puspa sebagai moderator, lalu ada teman kami Muhammad Iqbal sebagai pemateri 1, lalu ada Habib Furqoni sebagai pemateri 2 dan Alifia Nur sebagai pemateri 3. Izinkan kami untuk mempresentasikan tentang hasil diskusi kami mengenai analisis pertumbuhan ekonomi dan transformasi struktural di Kota Malang tahun 2014 sampai 2018. Pokok bahasan di presentasi kami kali ini yaitu ada pertama latar belakang, kedua ada tujuan presentasi, ketiga ada laju pertumbuhan ekonomi di Kota Malang, yang keempat ada analisis LQ dan shift share, yang kelima ada pengaruh transformasi struktural terhadap pertumbuhan ekonomi, dan yang terakhir ada kesimpulan dan saran. Pertama, apa sih yang melatar belakangi kelompok kami untuk memilih topik ini? Seperti yang kita ketahui bahwa Kota Malang merupakan daerah yang strategis yang berlokasi tepat di tengah Provinsi Jawa Timur. Mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau yang kita disingkat RPJMD tahun 2013 sampai 2018 perlu adanya pembangunan sektor-sektor ekonomi dengan menganalisis potensi ekonomi Kota Malang, yakni dengan mengetahui sektor unggulan yang berpotensi meningkatkan perekonomian wilayah. Hal ini mengingat kemungkinan terjadinya pergeseran sektor-sektor ekonomi Kota Malang pada setiap tahunnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Alifia. Kepada Alifia dipersilahkan. Berikut ini merupakan tujuan presentasi yang akan kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang pertama, untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dan transformasi struktural Kota Malang. Yang kedua, untuk mendeskripsikan sektor ekonomi yang menjadi sektor unggulan Kota Malang. Dan yang ketiga, untuk menjelaskan bagaimana transformasi struktural dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi Kota Malang. Berikut ini merupakan tabel laju pertumbuhan ekonomi Kota Malang menurut lapangan usaha pada tahun 2014 sampai 2018 dalam satuan persen yang kami akses melalui website Badan Pusat Statistik. Ada 17 kategori lapangan usaha Kota Malang yang terbagi menjadi 3 macam sektor ekonomi, yaitu sektor primer, sektor sekunder, dan sektor tersier. Sektor primer mencakup kategori lapangan usaha A dan B, sektor sekunder mencakup kategori lapangan usaha C, D, E, dan F, dan sektor tersier mencakup kategori lapangan usaha G sampai dengan U. Untuk mengetahui laju pertumbuhan lapangan usaha Kota Malang dalam kurun waktu 2014 sampai 2018, kami mengambil sampel 3 sektor dengan laju pertumbuhan tertinggi di tahun 2018. Yang ketiganya merupakan sektor tersier, yaitu sektor jasa perusahaan, sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial, serta sektor real estate. Kemudian kami membuat diagram batang untuk ketiga sektor tersebut dibandingkan dengan laju pertumbuhan Kota Malang secara keseluruhan pada tiap tahunnya. Warna biru untuk laju pertumbuhan real estate, warna orange untuk laju pertumbuhan jasa perusahaan, warna abu-abu untuk laju pertumbuhan jasa kesehatan dan kegiatan sosial, dan warna kuning untuk laju pertumbuhan ekonomi Kota Malang secara keseluruhan. Kemudian berikut ini merupakan tabel PDRB seri 2010 atas dasar harga konstan menurut lapangan usaha Kota Malang pada tahun 2014 sampai 2018 dalam satuan miliar yang kami akses melalui website Badan Pusat Statistik. Secara keseluruhan dari tahun 2014 sampai 2018, rata-rata PDRB Kota Malang menginjak angka Rp41.461.590.840, di mana sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor memberikan sumbangsih terbesar, yaitu secara rata-rata dari 2014 dan 2018 menginjak angka Rp13.845.331.640.
Data PDRB Kota Malang inilah yang nantinya akan dianalisis menggunakan metode ELKI yang akan dijelaskan lebih lanjut oleh Saudara Habib. Kenalkan, saya Habib. Saya akan menjelaskan analisis location quotient dan juga shift share yang dilakukan di Kota Malang. Pertama, saya akan menjelaskan analisis ELKI terlebih dahulu. Dengan menggunakan analisis ELKI, kita dapat mengetahui apakah sektor tersebut termasuk sektor basis ataupun sektor non-basis. Sektor basis berarti sektor tersebut telah mampu mencukupi pangsa pasar di daerah tersebut sehingga dia dapat melakukan ekspor keluar dari daerah tersebut. Sedangkan sektor non-basis, dia masih belum mampu untuk mencukupi kebutuhan pangsa pasar di wilayah tersebut sehingga dia belum mampu untuk melakukan ekspor antar wilayah. Kami melakukan kalkulasi di Microsoft Excel dari tahun 2014 sampai 2018. Kemudian angka-angka tersebut kami rata-ratakan. Dari nilai rata-rata tersebut, kita dapat mengkategorikan apakah sektor tersebut basis maupun non-basis. Jika nilainya lebih kecil dari 1, maka sektor tersebut merupakan sektor non-basis. Sedangkan jika nilainya lebih besar dari 1, merupakan sektor basis. Kita dapat melihat dari tabel bahwa sektor perekonomian di Kota Malang masih didominasi oleh sektor non-basis. Sedangkan sektor basisnya hanya mencakup 6 sektor saja. Banyaknya sektor non-basis tersebut mengindikasikan bahwa kebanyakan sektor di Kota Malang belum mampu berorientasi ekspor atau belum mampu mencukupi pangsa pasar lokalnya. Untuk analisis shift share, kita menggunakan daerah atas dan daerah bawah yang sama. Daerah atasnya merupakan Provinsi Jawa Timur, sedangkan daerah bawahnya merupakan Kota Malang. Untuk periode waktu yang digunakan yaitu 2014 dan 2018 dengan menggunakan PDRB dengan harga konstan tahun 2010. Pada slide berikutnya, kita dapat melihat hasil kalkulasi yang digunakan untuk menentukan pertumbuhan nasional, pertumbuhan proporsional, dan juga pertumbuhan pangsa wilayah. Dari pertumbuhan proporsional dan pertumbuhan pangsa wilayah, kita dapat menentukan nilai pergeseran bersihnya. Pertumbuhan proporsional yang lebih besar dari 0 mengindikasikan bahwa pertumbuhannya berlangsung cepat. Sedangkan jika lebih kecil, maka lebih lambat. Untuk pertumbuhan pangsa wilayah, jika nilainya lebih besar daripada 0, maka menunjukkan sektor tersebut memiliki daya saing. Sedangkan jika kecil dari 0, berarti kurang berdaya saing. Dan yang terakhir, pergeseran bersih. Jika nilainya lebih besar dari 0, maka termasuk kelompok progresif. Dan jika nilainya lebih kecil daripada 0, maka termasuk kelompok yang lambat. Kita dapat melihat bahwa kebanyakan sektor di Kota Malang telah memiliki pertumbuhan yang cepat dan juga daya saing yang tinggi. 10 diantaranya telah memiliki kategori tersebut. Juga dapat disimpulkan bahwa transformasi yang terjadi di Kota Malang telah terjadi dengan baik, walaupun masih ada beberapa sektor yang perlu mengalami pembenahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqbal Nasution akan melanjutkan persentase kelompok 5 mengenai pengaruh transformasi struktural terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Malang. Dari sisi sektor primer, mengalami penurunan kontribusi terhadap PDRB seperti lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan, dan usaha pertambangan dan penggalian. Keduanya mengalami penurunan sebesar 0,5% dan 0,3%. Berbanding terbalik dengan sektor sekunder, di mana sektor sekunder mengalami peningkatan khususnya di sektor industri pengolahan dan perdagangan besar dan eceran reparasi mobil dan sepeda motor. Hal ini mengindikasikan efek trade-off dari transformasi ekonomi pada sektor primer menuju sektor sekunder. Dari diagram lapangan usaha menurut kontribusi terhadap PDRB Kota Malang tahun 2018, sumber BPS 2020, diambil kesimpulan bahwa sektor perdagangan besar dan eceran reparasi mobil dan sepeda motor memiliki kontribusi terbesar terhadap PDRB Kota Malang sebesar 30%, kemudian disusul oleh kontribusi sektor industri sebesar 25%, kemudian kontribusi sektor konstruksi sebesar 13%, kemudian sektor jasa pendidikan 8%, kemudian sektor penyediaan akomodasi dan makan dan minum sebesar 5%, sementara sektor lain-lain memiliki kontribusi sebesar 19% terhadap PDRB Kota Malang tahun 2018. Kesimpulan
bahwa peranan terbesar terhadap PDRB Kota Malang tahun 2018 dihasilkan oleh lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, yaitu mencapai 29,91%, kemudian usaha industri pengolahan sebesar 25,38%, kemudian usaha konstruksi sebesar 12,73%. Selanjutnya lapangan usaha jasa pendidikan 8,1%, penyediaan akomodasi, makan dan minum sebesar 4,98%. Berbeda dengan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, dan usaha pertambangan dan penggalian, masing-masing mengalami penurunan sebesar 0,5% dan 0,3%. Berdasarkan analisis Elki dalam kurun waktu 2014 sampai 2018 ada 6 sektor basis dan 11 sektor non-basis. Dengan lebih banyaknya sektor non-basis dibandingkan dengan sektor basis menandakan bahwa laju peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kota Malang lambat, serta potensi lapangan usaha di Kota Malang belum terolah secara maksimal. Sedangkan menurut analisis shift share di Kota Malang terdapat sektor konstruksi, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, transportasi dan pergudangan, informasi dan komunikasi, jasa perusahaan dan jasa kesehatan, dan kegiatan sosial yang tumbuh cepat dan berdaya saing baik. Kemudian dari sisi saran, diperlukan upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan produktivitas sektor primer dengan menyediakan beragam inovasi seperti penggunaan tata ruang yang efisien, irigasi yang memadai, otomatisasi peralatan pertanian, serta sarana untuk membuat produk olahan sehingga komoditi primer dapat memiliki nilai tambah yang tinggi. Dalam menetapkan kebijakan, hendaknya lebih memprioritaskan sektor-sektor yang menjadi basis yang dimiliki oleh masing-masing kabupaten atau kota, sehingga optimalisasi pengembangan sektor basis akan membawa dampak positif bagi sektor-sektor non-basis. Sekian saja hasil dari presentasi kami. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.